Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audila Ramadhani Handini dengan NIM 233141042. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan menurut buku Terampil dan Cerdas Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, karya Sanusi Fatah, mengatakan globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Adapun karakteristik globalisasi, yang pertama, perubahan konsep ruang dan waktu. Adanya penemuan baru seperti telepon, internet, dan berbagai macam lainnya, menunjukkan bahwa komunikasi secara global terjadi secara cepat. Yang kedua, adanya ketergantungan ekonomi antar negara melalui perdagangan internasional. Yang ketiga, meningkatnya interaksi budaya melalui media massa. Yang keempat, munculnya permasalahan global seperti kejahatan internasional, krisis multinasional, dan kerusakan lingkungan. Setelah kita memahami karakteristik globalisasi, tentu kita juga perlu mengetahui dampaknya. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari globalisasi yang pertama, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan peluang bisnis dan investasi. Yang kedua, pertukaran budaya, memperkaya pengetahuan dan wawasan. Yang ketiga, perkembangan teknologi, mempercepat inovasi dan kemajuan. Kemudian, dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, kesenjangan sosial. Perbedaan antara orang kaya dan miskin menjadi semakin besar. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Terjadi karena terlalu banyak produksi dan penggunaan barang yang tidak ramah lingkungan. Ketiga, hilangnya identitas budaya. Nilai dan kebiasaan lokal mulai tergantikan oleh budaya luar. 4. Krisis ekonomi global. Jika satu negara mengalami krisis, negara lain juga bisa ikut terdampak. Selain memberikan berbagai dampak, globalisasi juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu kita hadapi di beberapa bidang. Ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, dan lingkungan. Tentu saja, setiap tantangan memiliki jalan keluar. Karena itu, penting bagi kita untuk mencari solusi agar dampak negatif globalisasi bisa diminimalkan. Masuk pada solusi, yaitu solusi menghadapi tantangan globalisasi pada bidang ekonomi. Yang pertama, penguatan daya saing ekonomi. Melakukan industrialisasi karena berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan teknologi produksi yang lebih baik. Kedua, peningkatan laju ekspor, baik perusahaan besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus menghasilkan produk yang berdaya saing. Ketiga, perbaikan infrastruktur. Daya saing produk Indonesia bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai, karena dapat menghambat momentum ekspor berbagai produk sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri. Selanjutnya, solusi menghadapi tantangan globalisasi pada bidang sosial budaya. Yang pertama, pendidikan budaya lokal. Memasukkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan untuk menanamkan pemahaman dan penghargaan terhadap warisan budaya sejak dini. Yang kedua, keterlibatan aktif generasi muda. Melibatkan kaum muda dalam kegiatan pelestarian budaya, seni, dan tradisi agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab menjaga kelestarian budaya. Yang ketiga, pengembangan kebijakan pelestarian budaya. Membuat dan menjalankan kebijakan yang melindungi kearifan lokal, bahasa daerah, dan tradisi agar tidak tergerus oleh budaya asing, serta memastikan konservasi nilai-nilai sosial budaya tetap terjaga. Yang keempat, penguatan identitas lokal dan inovasi budaya. Mengintegrasikan elemen budaya lokal dengan unsur modern untuk menjaga daya tarik budaya tanpa menghilangkan keaslian. Selanjutnya, solusi menghadapi tantangan globalisasi pada bidang politik dan hukum. Yang pertama, penguatan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.
Penguatan lembaga penegak hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dilakukan agar sistem hukum mampu menangani kejahatan transnasional. Kedua, penguatan kapasitas dan kapabilitas aparat hukum. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat hukum sangat diperlukan agar kompeten dalam menangani kasus-kasus kompleks lintas negara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama politik dan hukum internasional. Kerjasama bilateral dan multilateral dalam aspek politik dan hukum sangat penting untuk memperkuat posisi negara di ranah global, serta menghadapi isu global seperti keamanan, perdamaian, dan keadilan internasional. Yang keempat, pengembangan sistem hukum responsif dan inklusif. Sistem hukum harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, serta mempertahankan kedaulatan hukum nasional di tengah tekanan globalisasi, termasuk menjembatani berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya yang bersinggungan dengan hukum. Selanjutnya, solusi menghadapi tantangan globalisasi pada bidang teknologi. Yang pertama, pengembangan kapasitas dan keahlian SDM, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan terkait teknologi terbaru. Yang kedua, penguatan regulasi dan kebijakan teknologi. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mendukung pengembangan teknologi sambil menjaga keamanan cyber, privasi data, dan etika penggunaan teknologi agar tidak disalahgunakan. Ketiga, kolaborasi internasional dan kerjasama teknologi. Dengan cara membangun kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional dalam bidang riset dan pengembangan teknologi untuk mempercepat transfer teknologi dan inovasi serta mengatasi isu-isu teknologi global. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan. Teknologi harus diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk di bidang energi, lingkungan, dan infrastruktur digital yang inklusif serta ramah lingkungan. Yang terakhir, solusi menghadapi tantangan globalisasi pada bidang lingkungan. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan melalui pendidikan dan kampanye lingkungan. Kedua, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Mengadopsi dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi dan eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga, kerjasama internasional dan dukungan global. Negara berkembang harus aktif dalam kerjasama internasional untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam konservasi lingkungan serta pemulihan ekosistem yang rusak akibat aktivitas globalisasi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam agar ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Jadi, globalisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita. Selama kita bisa menyikapi dengan bijak, memanfaatkan dampak positifnya dan menghindari dampak negatifnya, globalisasi justru bisa menjadi peluang untuk kemajuan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.